buya penceramah serta pengurus Masjid Al-Ikhlas, dan yang saya banggakan teman-teman yang berpuji luhur. Salam takzim dari saya yang sedang belajar bersyukur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita kesehatan sehingga dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Adapun judul hukum saya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Luqman ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wafissaluhu bi amaini anishkur liwalidayhi alayya masyir. Apa makna di balik ayat ini, teman-teman? Bahwa ucapan terima kasih setelah Allah ada pada kedua orang tua kita. Dari mulai kandungan kita sudah memenuhi perut ibunda kita yang membuatnya susah tidur, miring ke kanan susah, ke kiri susah, terlentang susah, apalagi tengkuk. Ketika lahir kita minum ASI ibunda kita ibarat kita menghisap darahnya selama 2 tahun. Ayah walaupun tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah itu luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Bukan cuma satu anak yang dibahagiakan, semuanya dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Bahkan kata nenek saya, orang tua zaman dulu anaknya bukan cuma 2 atau 3, bisa sampai 1 lusin bertengah. Alhamdulillah semuanya jadi orang, gak ada yang jadi nyamuk. Tapi maaf, orang tua bisa menghidupi banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa menghidupi orang tuanya. Anak sudah sukses, biaya pendidikan tercukupi, tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi membukukan harga rugi. Ibu-ibu pernah ngomong ke anaknya, ini harga ASI, ini harga pendidikan SD sampai S1, tolong dilunasin ya. Pernah ngomong gitu? Pasti tidak pernah. Rasulullah bersabda, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Maka kalau kita ingin masuk surga, marilah kita bahagiakan kedua orang tua kita seperti kisah pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Pemuda ini merupakan pemuda yang tinggal di pinggiran Yaman, miskin dan mempunyai penyakit kulit. Namun ia pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal berani. Sebab kecintaannya kepada Allah dikarenakan ia patuh dan menghormati ibunya yang sakit lumpuh. Sebagai baktinya Uwais Al-Qarni, beliau dengan kasih sayang merawat dan memenuhi permintaan ibunya. Namun ada satu permintaan yang sulit dikabulkan. Ibunya meminta dari haji. Dengan keadaan yang tidak mempunyai apa-apa, Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar. Kemudian dengan uang seadanya, Uwais pun membeli seekor anak lembu yang diikat di puncak bukit. Setiap paginya diambil dan digendong di pundaknya, bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Sampai-sampai orang yang ada di sekitar Uwais pun mengatakan Uwais bilang. Uwais mendengar perkataan orang-orang, namun Uwais tidak menghiraukan. Uwais terus menggendong anak lembu itu. Makin hari anak lembu makin besar dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Di malam musim haji
itu